adik-adik semua, adik-adik sekolah Minggu Lubuk Baja. Apa kabar hari ini? Luar biasa pastinya ya. Ketemu lagi dengan Pinko. Pinko kangen loh sama kalian semua. Oh ya, hari ini Pinko nggak sendiri. Hari ini Pinko ditemenin sama teman barunya Pinko. Sebentar ya, Pinko mau panggilin Yeli. Yeli. Hai Pinko. Hai Yeli. Sapa dong adik-adik di rumah. Hai semuanya yang ada di rumah, perkenalkan nama saya Yeli, saya teman barunya Pinko. Hari ini kita berdua akan bercerita tentang Yesus disalibkan. Semuanya adik-adik pasti suka kan dengan cerita kita? Oh ya Yeli, kamu tahu nggak kenapa hari Jumat ini spesial buat kita orang Kristen? Emangnya kenapa? Iya, hari Jumat ini kita memperingati hari apa? Kamu tahu nggak? Adik-adik di rumah tahu nggak kita hari ini memperingati hari apa? Oke, Pinko bakalan kasih tahu ya. Kamu siap nggak dengar Yeli? Siap. Oke, hari ini kita memperingati tentang hari kematian Tuhan Yesus. Nah, nats Alkitab kita hari ini diambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 36 dengan tema cerita kita perkataan Yesus di kayu salib. Kita membacanya secara bergantian ya Yeli ya. Oke Pinko. Oke, kita baca Yohanes 19 ayat 28 sampai 36. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisap lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi ke Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Demikian adik-adik pembacaan nats Alkitab kita hari ini. Sebelum kita menjelaskan tentang perkataan Yesus di kayu salib, kita ada video untuk adik-adik semua. Bener nggak Pinko? Benar Yeli. Saksikan ya videonya setelah ini.
juga sedih, Pinko juga sedih. Kasihan ya Tuhan Yesus sampai harus berdarah, tangannya dipaku. Kenapa mereka jahat ya sama Tuhan Yesus? Padahal kan Tuhan Yesus baik. Adik-adik yang di rumah gimana? Kalian merasa sedih nggak melihat video yang barusan? Sedih ya? Oke, cerita kita hari ini kita hanya fokus di 7 perkataan Yesus di kayu salib. Yeli tahu nggak 7 perkataan Yesus di kayu salib? Tahu dong Pinko? Boleh nggak Yeli sebutkan satu persatu? Oke, yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yang keempat, Eli, Eli, lama sabachthani. Yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Terima kasih Yeli. Yeli pintar deh. Adik-adik di rumah juga harus hafal ya 7 perkataan Yesus di kayu salib. Tapi Nats hari ini kita akan fokus di perkataan Yesus yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Yesus mengatakan, aku haus. Orang banyak mengira bahwa Yesus membutuhkan air minum. Karena memang waktu itu sangat menjelang siang, jadi memang sangat panas sekali. Sehingga para tentara memberi air asam. Padahal kalau kita ada luka kemudian kena ke air asam itu rasanya pedih kan? Dan sangat nyeri. Ih, kok gitu sih mereka para tentara itu jahat? Iya, emang mereka jahat. Tapi kita nggak boleh benci mereka. Nah, adik-adik, perkataan Yesus aku haus sebenarnya mau menggambarkan perasaan manusia jika jauh dari Tuhan. Maka dia akan merasa seperti orang yang kekeringan karena tidak ada air. Gerah, keringat, dan tidak nyaman. Ditambah lagi penyakit akan menyerang karena kehausan, seperti dehidrasi dan penyakit lain. Jadi orang yang terpisah dari Tuhan atau jauh dari Tuhan akan selalu merasa tidak puas dalam hidupnya. Tetapi orang yang dekat dan percaya kepada Tuhan akan dipuaskan sehingga selalu merasa bersyukur sebab Yesus adalah air kehidupan. Oh, jadi waktu Yesus bilang aku haus itu dia nggak benar-benar haus ya Pinko? Itu hanya menggambarkan kalau kita itu sama seperti manusia yang jauh dari Tuhan ya. Oh, begitu. Terus kalau perkataan Yesus yang ke-6 tentang sudah selesai itu maksudnya apa? Itu artinya Yesus telah selesai dan Yesus membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh taat dan setia kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Yesus menjalani penderitaan itu sebagai bukti ketaatannya kepada Allah dan sebagai tanda cinta dan kasihnya kepada umat manusia. Jadi kita nggak boleh sia-siain ya apa yang sudah Tuhan Yesus korbankan. Terus yang terakhir Yesus bilang, kepadamu kuserahkan nyawaku. Nah, itu artinya bahwa semuanya berawal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Oke, terus apa dong artinya kematian Yesus bagi kita? Hanya untuk sekedar seperti itu saja? Tolong dong Pinko, kamu jelasin kepada saya dan juga adik-adik sekolah minggu. Oke, arti kematian Yesus bagi kita adalah yang pertama, ketika Yesus mati, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Itu adalah gambaran bahwa hubungan manusia dengan Allah diperbaharui. Manusia diperdamaikan dengan Allah, manusia yang berdosa itu kini diampuni oleh Allah dan dikasihi Allah. Jadi Allah sungguh mengasihi kita. Yang kedua, Yesus mati untuk menyelamatkan kita. Orang yang percaya akan salib Kristus akan diselamatkan, tetapi orang yang tidak percaya akan dibinasakan. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Dan yang terakhir, bersyukurlah kepada Tuhan atas kebaikannya. Allah sungguh baik pada kita adik-adik sekolah minggu. Yeli mengerti nggak? Mengerti Pinko, terima kasih ya atas penjelasannya. Yeli sekarang paham kalau misalkan Tuhan Yesus itu mati untuk Yeli dan untuk adik-adik sekolah minggu dan seluruh umat manusia supaya kita diselamatkan. Terima kasih juga buat Tuhan Yesus yang selalu baik kepada kita.
Oke adik-adik semua, itu tadi ya cerita kita tentang perkataan Yesus di kayu salib. Semoga adik-adik semua dapat mengerti apa itu yang disebut dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, demikian ya adik-adik firman Tuhan pada hari Jumat Agung ini. Semoga adik-adik tetap dalam lindungan Tuhan, sehat selalu, rajin berdoa, dan rajin mendengarkan firman Tuhan. Ada lagi nggak Yeli yang mau ditambahin? Ada dong Pingko, jangan lupa ya untuk selalu rajin cuci tangan, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, dan minum air putih yang banyak supaya kita terhindar dari virus corona. Oke, tetap berdoa ya adik-adik semua ya. Bye-bye.